Bintang muda Aston Villa John Duran menepis rumor kepindahannya ke Arsenal. Ia menyatakan bahwa dirinya bahagia di Villa Park dan yakin dapat meraih pencapaian besar di bawah arahan Unai Emery. Duran sempat menunjukkan frustasinya saat waktu bermainnya terbatas, terutama dalam pertandingan Liga Champions melawan Bolonya di mana ia terlihat marah saat ditarik keluar. Namun Emery menegaskan tidak memiliki masalah dengan reaksi tersebut. Sementara itu, Duran mengidolakan Ibrahimovic dan terinspirasi oleh kepribadian serta kepercayaan diri sang legenda. Erik ten Hag menyampaikan apresiasi mendalam kepada para penggemar Manchester United dalam pernyataan pertamanya sejak resmi dipecat sebagai pelatih. Ten Hag yang memimpin MU selama lebih dari 2 musim harus rela meninggalkan posisinya. Ia sebelumnya berhasil mempersembahkan 2 trofi untuk United, yakni Carabao Cup dan FA Cup. Namun, ia mengakui impiannya untuk menambah koleksi gelar harus berakhir. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf klub atas dukungannya. Dalam suratnya, Ten Hag juga mengungkapkan harapan terbaik untuk para penggemar dan masa depan MU. Mikel Arteta mengungkapkan akan segera berbicara dengan Thomas Partey mengenai masa depannya di Arsenal. Pasalnya, kontrak sang gelandang akan berakhir pada akhir musim ini. Awalnya Partey diperkirakan akan meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas lalu. Namun, minimnya minat transfer membuatnya tetap berada di Arsenal. Meski demikian, Mikel Arteta menyebut ada kemungkinan Partey memperpanjang masa baktinya setelah awal musim yang kuat. Partey sendiri bergabung dengan Arsenal pada 2020 dan telah tampil dalam 128 pertandingan. Gleison Bremer harus absen lama karena masalah cedera yang serius. Bek asal Brazil itu diperkirakan baru bakal comeback pada April 2025. Karena itu Juventus harus mencari bek tengah baru di jendela transfer Januari 2025. Calcio Mercato melaporkan bahwa si nyonya tua ingin membidik Radu Dragusin dari Tottenham Hotspur. Bek asal Rumania itu adalah jebolan akademi Juventus. Pemain berusia 22 tahun itu tidak mendapatkan banyak waktu bermain di Tottenham. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Juventus untuk menemukan kembali performa Dragusin. Si nyonya tua bisa mengajukan opsi peminjaman kepada Tottenham. Chelsea yang dilatih Enzo Maresca bersiap untuk mengajukan tawaran besar untuk pemain andalan Newcastle United, Alexander Isak. Menurut laporan Vicahes, Chelsea tertarik untuk merekrut Isak guna meningkatkan daya serang mereka. Pemain Newcastle ini telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Premier League. Kemampuan Isak baik dalam penguasaan bola maupun pergerakannya di lapangan membuatnya menjadi incaran Chelsea. Menurut laporan tersebut, klub London ini bersiap untuk mengajukan tawaran senilai 75 juta euro untuk mencoba menarik Isak dari Newcastle. Inter Milan kesulitan untuk menyeimbangkan lini tengah saat Hakan Çalhanoğlu absen karena cedera. Hal ini telah menggambarkan betapa pentingnya pemain Turki itu bagi tim. Namun faktanya adalah Çalhanoğlu akan berusia 31 tahun musim ini. Oleh karena itu, Sport Italia melaporkan bahwa kini ada satu pemain yang diincar Inter. Pemain tersebut adalah gelandang Torino Samuel Ricci. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi pemain yang sangat penting bagi Torino. Menurut laporan tersebut, Inter Milan telah menetapkan pemain berusia 23 tahun itu sebagai target utama untuk masa depan. Misi Barcelona untuk mendatangkan kiper baru di musim panas bermula dari cedera Marc-Andre ter Stegen. Barcelona terpaksa memasuki pasar dan merekrut Wojciech Szczesny yang baru saja pensiun. Namun bintang Polandia itu akan hengkang pada bulan Juni dan ada kebutuhan untuk pengganti jangka panjang. Seperti yang disampaikan dalam laporan terbaru oleh Sport, kiper Brighton Bart Verbruggen telah muncul sebagai target potensial bagi Barcelona dan masuk dalam radar klub. Kontraknya saat ini di Brighton berlaku hingga tahun 2028. Joan Laporta melihatnya sebagai target yang layak secara ekonomi. Ruben Amorim sudah diumumkan sebagai pelatih baru Manchester United. MU memberikan kontrak hingga Juni 2027 kepada Amorim. Baru-baru ini, Amorim menjelaskan kalau Manchester United bukan satu-satunya klub yang menginginkan dirinya. Namun Amorim hanya ingin pindah ke Old Trafford. Ada yang menyebut kalau Amorim menerima tawaran United karena gaji yang lebih besar. Namun pria berusia 39 tahun itu dengan tegas membantahnya. Menurutnya, ada tim lain yang ingin merekrutnya dan mereka menawarkan gaji 3 kali lipat dari Manchester United. Namun ia mantap untuk memilih Manchester United.
Real Madrid santer diberitakan memburu gelandang tengah Manchester City, yakni Rodri. Pemain asal Spanyol yang baru saja mendapatkan Ballon d'Or itu akan habis masa kontraknya di Manchester City pada 2027. Menariknya, perburuan El Real terjadi di tengah kekecewaan skuad besutan Carlo Ancelotti atas kegagalan Vinicius meraih Ballon d'Or 2024. Menurut media Spanyol AS, Madrid akan mendatangkan Rodri untuk menambal kelemahan di lini tengah mereka musim depan. Pasalnya, juara bertahan Liga Champions itu belum bisa tampil maksimal lagi semenjak ditinggal Toni Kroos. Rodri dipercaya bisa meningkatkan level permainan anak asuh Carlo Ancelotti tersebut. Alphonso Davies dilaporkan telah memantapkan hati untuk merumput bersama Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Los Blancos memang telah lama diprediksi sebagai destinasi utama Davies. Namun, Manchester United belakangan ini semakin gencar menunjukkan minatnya dengan menjadikan bek kiri bertalenta ini sebagai target prioritas mereka. Meski demikian, berdasarkan laporan Sky Sport, Davies telah memantapkan hati untuk bergabung dengan Real Madrid. Keputusan ini pun menutup peluang United untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun tersebut. Manchester United sedang melakukan pembicaraan untuk bisa memboyong bintang muda Bayern Munchen, Jamal Musiala. Menurut laporan dari Vija Hes, The Red Devils terlibat dalam negosiasi untuk menandatangani pemain andalan Bayern Munchen tersebut. Situasi kontrak Musiala di Bayern memberikan harapan besar bagi raksasa Premier League itu. Bayern mungkin terpaksa mendengarkan tawaran untuknya dan Manchester United berencana memanfaatkan kesempatan ini. Mereka sudah dalam pembicaraan untuk merekrut gelandang serang berusia 21 tahun tersebut. Juventus berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 2-0 pada pertandingan lanjutan Serie A. Laga ini digelar di Stadion Friuli pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Juve langsung menggempur pertahanan Udinese sejak awal laga. Usaha si nyonya tua akhirnya membuahkan hasil saat laga baru berjalan 19 menit. Sebuah penetrasi yang kemudian diakhiri sepakan keras dari Kevin Thuram membuat kiper Udinese melakukan bunuh diri. Pasukan Thiago Motta kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui Nicolo Savona. Skor 2-0 untuk kemenangan Juventus bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Juventus kini mengoleksi 21 poin dan menempati posisi 3 klasemen. Harry Kane menjadi bintang dalam kemenangan Bayern Munchen atas Union Berlin pada laga lanjutan Bundesliga. Pada laga yang digelar di Allianz Arena ini, Kane berhasil mencetak 2 gol dan memberikan assist kepada Kingsley Coman. Bayern membuka keunggulan melalui tendangan penalti di menit ke-15 yang dicetak Harry Kane. Kane mencetak gol keduanya dari jarak dekat 6 menit setelah babak kedua dimulai. Sementara gol ketiga Bayern dicetak oleh Kingsley Coman pada menit 43. Hasil ini membuat Bayern kini mengoleksi 23 poin di puncak klasemen Bundesliga. Arsenal dipaksa menyerah 1-0 oleh Newcastle United pada laga lanjutan Liga Inggris di St. James Park. Tuan rumah berhasil unggul di menit 12 lewat gol yang dilesakan Alexander Isak. Bermula dari sebuah umpan panjang dari belakang yang dialirkan ke sayap kanan. Anthony Gordon mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti dan diselesaikan Isak via sundulan di depan gawang. Kendati unggul dalam penguasaan bola, Arsenal ternyata gagal menuntaskan sederet peluang yang mereka miliki hingga laga usai. Hasil ini menjadi kerugian besar bagi Arsenal yang tengah bersaing di papan atas. Tim London Utara itu tertahan di peringkat ketiga dengan torehan 18 poin dari 10 pertandingan. Manchester City datang sebagai tim unggulan saat menyambangi markas Bournemouth di Vitality Stadium. Namun ternyata mereka justru kalah 1-2 dari tim papan tengah tersebut. Gol Antoine Semenyo di menit 9 dan Evan Nilsson di menit 64 membuat The Citizens pulang tanpa poin. Adapun satu-satunya gol balasan City lahir via kepala Josko Gvardiol pada menit ke-82. Akibat hasil minor di kandang Bournemouth ini, City harus menderita kekalahan pertama dalam Premier League musim ini. Mereka kini mengoleksi 23 poin dan menempati posisi 2 klasemen. Liverpool menjamu Brighton di Anfield Stadium dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bertindak sebagai tuan rumah, The Reds menang dengan skor akhir 2-1. Liverpool tertinggal lebih dulu melalui aksi Ferdi Kadioglu pada menit 19. The Reds menyamakan kedudukan melalui sundulan Cody Gakpo yang sempat membentur kepala Virgil van Dijk pada menit ke-69. 2 menit berselang tepatnya di menit 71, gol kemenangan Liverpool tercipta lewat Mohamed Salah. Atas kemenangan ini, Liverpool kini berhak mengamankan posisi puncak klasemen dengan raihan 25 poin. Xavi Hernandez sempat muncul sebagai salah satu kandidat utama pelatih baru Manchester United untuk menggantikan Erik ten Hag. Namun United akhirnya memilih menggait Ruben Amorim.
Kini dikabarkan Diario Sport, ex-pelatih Barcelona itu saat ini disebut menjadi salah satu pelatih yang diincar AC Milan untuk menggantikan Paulo Fonseca. Pelatih Milan tersebut sedang dalam tekanan setelah kekalahan dari Napoli. Xavi dipandang sebagai pengganti yang cocok meskipun belum memiliki pengalaman di Serie A. Terkenal dengan pengembangan pemain muda selama di Barcelona, Xavi pun kini menjadi target AC Milan. Chelsea dikabarkan tengah merencanakan langkah untuk mendatangkan pemain sayap asal Brazil, Vinicius Junior. Menurut Vicahes, pemain depan berusia 24 tahun itu telah menarik perhatian Chelsea, meskipun The Blues kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Cult Offside mengklaim bahwa minat Chelsea muncul pada saat masa depan Vini di Real Madrid tampak tak pasti. Mereka ingin mengamankannya dengan kontrak baru, namun dilaporkan bahwa Vinicius baru-baru ini menolak perpanjangan yang memicu spekulasi tentang kemungkinan hengkang dari Santiago Bernabeu. Para penggemar Liverpool kabarnya akan segera mengetahui nasib Trent Alexander-Arnold. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa The Reds dengan berat hati setuju untuk menjual wakil kapten mereka ke Real Madrid di bursa transfer Januari. Menurut Defensa Sentral, Liverpool bersedia menerima tawaran sebesar 50 juta euro untuk mengizinkan Arnold hengkang pada bursa transfer Januari. Laporan itu mengklaim bahwa Florentino Perez siap menandatangani kesepakatan untuk merekrut Arnold. Kedatangannya akan semakin menambah kedalaman skuad dan memberikan opsi yang lebih beragam bagi Carlo Ancelotti.